Esto es solo una parte de la tragedia colombiana. Hay otros dos casos que son de hondo dramatismo y que han golpeado a todo el mundo. Pada tanggal 13 November tahun 1985, setelah 69 tahun tertidur, gunung berapi Nevado del Ruiz di Kolombia meletus. Meskipun peringatan telah diberikan 2 bulan sebelumnya, upaya pemerintah untuk mengevakuasi warga dan melindungi mereka gagal. Letusan tersebut membuat kurang lebih 13 desa lengah. Kota Armero, salah satu daerah yang paling terdampak. Dari 29.000 total penduduknya, di kota Armero menelan korban dengan jumlah paling banyak, yaitu 20.000. Mereka umumnya tewas akibat banjir lahar yang menerjang kota. Salah satu korban di daerah itu adalah keluarga Omaira Sanchez Garzon, seorang gadis berusia 13 tahun. Pada malam itu, Omaira sedang berkumpul dengan ayah, saudara laki-laki, dan juga bibinya. Lalu tiba-tiba saja lahar menerjang rumahnya. Di antara seluruh anggota keluarganya, Omaira berhasil selamat. Meskipun ia tertimpa reruntuhan rumah dan terendam air hingga bagian lehernya. Saat petugas evakuasi datang beberapa jam pasca bencana, Omaira saat itu masih sadar dan selamat. Ia bahkan melambai-lambai memohon bantuan. Namun saat petugas mencoba menariknya keluar, mereka sadar ada sesuatu yang salah. Tubuh bagian bawah Omaira ternyata tersangkut oleh material bangunan atap rumahnya. Mirisnya, posisi kakinya dalam keadaan tertekuk sehingga dengan keterbatasan peralatan, mustahil bisa mengeluarkan Omaira kecuali jika kaki gadis itu dipotong. Akhirnya para relawan meletakkan sebuah kayu untuk tempat Omaira berpegangan dan ban pelampung untuk menjaganya agar tidak tenggelam. Saat itu Omaira masih riang dan aktif berkomunikasi. Ketika petugas penyelam datang dan memeriksa, ternyata selain puing bangunan berukuran besar dan sedimen lahar yang menimbun tubuh bagian bawah Omaira, jenazah bibinya juga berada di antara kedua kaki Omaira, seolah memeganginya. Petugas sudah berusaha memindahkan material dan tubuh sang bibi yang menimpa kaki gadis itu, bahkan dengan helikopter. Namun mereka hanya berhasil menggesernya sedikit saja dan membuat tubuh Omaira sedikit bisa naik ke permukaan. Para relawan tahu tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berharap pada keajaiban. Opsi amputasi juga tidak mungkin diambil karena beresiko tinggi infeksi dan keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan. Mereka hanya bisa menjaga Omaira tetap sadar, memberinya minum, makan, dan sesekali menyiramkan air bersih di wajahnya, sambil menunggu Omaira dalam tanda kutip pergi secara alami. Beberapa reporter juga datang untuk mewawancarainya, meskipun masih dalam keadaan terendam. Hari demi hari berlalu. Pada hari ketiga, Omaira mulai berbicara ngelantur dan berhalusinasi. Ia juga menyuruh para relawan untuk pulang dan beristirahat, tanpa perlu menemaninya di sana. Omaira akhirnya dinyatakan meninggal pada 16 November 1985. Setelah bertahan selama kurang lebih 60 jam, ia meninggal dalam keadaan masih terhimpit dan terendam air dengan jasad sang bibi masih memegangi kakinya. Ia meninggal akibat kelelahan, hipotermia, dan gangrene, yaitu suatu keadaan di mana jaringan pada tubuh mati karena infeksi atau tidak adanya aliran darah. Akibat terendam air dalam waktu yang lama, membuat kulit Omaira semakin gelap, kulit tangannya keriput, dan matanya semakin menghitam. Keadaan naas itu nampak dari salah satu foto terakhir Omaira ini beberapa jam sebelum ia meninggal. Foto ini diambil oleh fotografer Frank Fournier, menjadi sangat terkenal kala itu, dan diberi nama The Agony of Omaira Sanchez. Terima kasih sudah mengikuti kisah kali ini di Kaum FYP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata lainnya dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Kaum FYP. Tempat di mana kenyataan selalu lebih menarik dari fiksi.